Ada banyak orang percaya yang bahkan tidak menikmati hari perhentian Tuhan. Mereka masih terus hidup dalam pergumulan. Mereka masih terus menghadapi banyak tekanan-tekanan dan berbagai intimidasi. Tidak ada benih firman, tidak ada takaran iman yang ditumbuhkan. Ini akan lebih memperparah keadaan orang-orang percaya. Tapi saya berdoa saudara tidak seperti itu. Ya, di tempat ini benih kerajaan terus ditaburkan. Sebab itu, baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Haleluya. Penulis kitab Ibrani dalam ayat pertama dan kedua ini sedang berbicara tentang orang-orang Israel yang walaupun bisa dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, tetapi somehow orang-orang Israel tersebut tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Generasi pertama Israel semuanya mati di padang gurun. Ada orang di sini. Itu sebabnya Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tuhan sedang berbicara tentang keberadaan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita sebagai orang percaya tidak menikmati hari perhentian Tuhan. Walaupun itu sudah disediakan Tuhan buat setiap kita. Selama sekian waktu lamanya ada banyak orang percaya yang bahkan tidak menikmati hari perhentian Tuhan. Mereka masih terus hidup dalam pergumulan. Mereka masih terus menghadapi banyak tekanan-tekanan dan berbagai intimidasi. Belum lagi ketika mereka tidak menerima adanya taburan benih kerajaan. Tidak ada benih firman, tidak ada takaran iman yang ditumbuhkan. Ini akan lebih memperparah keadaan orang-orang percaya. Tapi saya berdoa saudara tidak seperti itu. Ya, di tempat ini benih kerajaan terus ditaburkan. Tapi yang saudara harus lakukan adalah memastikan sebelum benih itu ditaburkan masuk dalam hidupmu. Setiap saudara sudah mempersiapkan ada praiman, istilah yang saya miliki. Ya, ada fondasi iman terlebih dahulu. Bukan iman yang datang dari pendengaran akan firman, bukan. Tapi iman yang saya maksudkan adalah yang ditulis dalam ayat yang kedua. Inilah firman yang akan inilah iman yang akan membuat firman jadi bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup kita. Ayat yang kedua menuliskan kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa orang-orang Israel ketika menerima janji dari Tuhan bahwa mereka akan dibawa masuk ke tanah perjanjian, terlepas tanah perjanjian sudah dikuasai oleh orang-orang Hewi, Yebus dan sebagainya, para raksasa. Kenapa mereka sulit untuk percaya? Disebabkan karena tidak bertumbuh, firman pemberitaan itu tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi dengan kata lain, sebelum ada firman yang datang dalam hidup kita, dalam diri kita pertama-tama harus sudah ada satu takaran iman dulu. Katakan sama-sama, sebelum aku menerima firman dan dari firman itu bekerja kuasa iman. Pertama-tama aku harus memastikan sudah ada satu takaran iman dalam hidupku. Amin. Nah, yang dimaksud butuhnya satu takaran iman sebelum saudara mendengar firman dan dari firman itu bekerja kuasa iman. Iman yang pertama-tama kita miliki yang harus bertumbuh bersama-sama dengan firman pemberitaan yang ada. Saya menyebutnya dengan istilah pra-iman. Untuk membedakan dengan iman yang akan bekerja ketika firman diberitakan. Setuju, amin? Sebelum saudara menikmati bekerjanya kuasa iman yang memindahkan gunung. Sebelum engkau menikmati bekerjanya kuasa iman yang mengalahkan dunia.
Pertama-tama harus ada praiman dulu. Nah, apa saja ini praiman? Apa yang dimaksud dengan praiman? Apa yang dimaksud dengan iman yang harus bertumbuh bersama-sama oleh firman yang kita dengar? Saya menyebutnya dengan istilah praiman. Apa itu praiman? Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja. Allah berkuasa. Itu adalah beberapa prinsip tentang praiman yang akan membuat kita kalau mendengar firman akan langsung membuat iman itu bekerja. Katakan sama-sama, Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja. Dia Allah yang berkuasa. Setuju, amin? Coba saya mengajak untuk saudara membatasi kitab Ibrani 4 karena ini adalah topik pembicaraan kita. Tapi sekarang saya mengajak untuk saudara membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Saya mengajak untuk kita membaca dari ayat 18 sampai 22. Ini akan menjadi salah satu ayat yang menjelaskan tentang bekerjanya kuasa iman karena sudah ada praiman. Yuk kita baca sama-sama. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara memperhatikan di dalam catatan di Markus pasal yang kelima, maka saudara akan mendapati ada catatan yang lebih menarik di sana. Mari kita lihat apa yang menjadi catatan Markus pasal yang kelima. Kisahnya masih sama. Tuhan akan menyembuhkan anak Yairus. Ayat 24, pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus pergi dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yang keras dong. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perhatikan ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Stop sampai di situ dulu. Kisahnya menarik. Alkitab menceritakan Yesus sedang ada dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Jadi sama sekali Yesus tidak memahami ada perempuan yang sakit pendarahan yang membutuhkan jamahan Tuhan. Betul ya? Lalu perhatikan, si perempuan yang sakit pendarahan ini ditulis dalam ayat yang ke-26, sudah berulang kali pergi ke berbagai tabib. Duitnya sudah habis semua, hartanya sudah habis semua, tapi keadaannya tidak membaik. Keadaannya justru menjadi semakin bertambah buruk. Tetapi dalam kondisi dia terus mengalami keadaan yang semakin memburuk. Alkitab menuliskan dia banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu,
Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu ditulis ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada kuasa iman yang bekerja. Perhatikan, ada kuasa iman yang bekerja dalam diri perempuan yang sakit pendarahan ini. Karena sebelumnya dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Ada praiman yang dia miliki dalam hidupnya. Dia menyadari betul Yesus sanggup menyembuhkan. Allah berkuasa. Dia masih menjawab doa, dia masih terus bekerja sampai hari ini. Nah, prinsip inilah yang harus tertanam dalam diri saudara sebelum saudara nanti mulai mendengar firman, dan dari firman itu saudara akan mulai mendapati ada dorongan, ada keyakinan iman. Oh, come on. Ada banyak dari antara kita seringkali datang dalam ibadah mengharapkan sebuah mujizat, mengharapkan jamahan Tuhan. Tapi seringkali saudara tidak mendapati ada jamahan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena seakan-akan Tuhan tidak menjamah saudara. Padahal bilang, Tuhan mau. Dalam setiap ibadah selalu ada jamahan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Kalau bukan Tuhan yang menjamah aku mau pastikan tangan imanku bergerak menjamah Tuhan. Oh, come on. Amin. Nah, ketika saudara ingin menggerakkan tangan iman supaya bisa terjadi jamahan Tuhan dan ada mujizat yang saudara alami, apapun bentuk mujizat yang saudara butuhkan, saya mau pertama-tama saudara membangun praiman dulu dalam hidupmu. Yakini bahwa Tuhan itu masih terus bekerja. Yakini bahwa Tuhan itu masih berkuasa untuk menjawab doa. Oh, come on. Yakini dalam setiap ibadah, katakan, aku mau membangun dasar keyakinan. Dalam setiap ibadah akan selalu ada realita Tuhan dan zaman Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Bahkan saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, saya mau saudara membangun praiman ini dalam hidupmu. Karena saya meyakini ini yang Tuhan pernah janjikan kepada saya. Saya meyakini dalam setiap pertemuan ibadah, walaupun hanya 2 atau 3 orang yang berkumpul, tapi ketika mereka berkumpul dengan iman, mereka meyakini bahwa persekutuan mereka akan dihampiri oleh realita hadirat Tuhan. Dalam persekutuan mereka akan selalu ada jamahan Tuhan yang terjadi. Maka Tuhan berkata, aku akan selalu menjamah hidupmu. Engkau tidak akan pernah menjalani kekristenanmu biasa-biasa saja. Bahkan kau akan selalu mendapati setiap kali engkau berdoa akan selalu ada jawaban. Tiap kali engkau berseru kepadaku, kata Tuhan, aku hadir, aku menjawab, aku bekerja dalam hidupmu. Karenanya aku berdoa bagi setiap kami yang ada di sini, bagi setiap saudara yang ada di rumah, biarlah terbangun sebuah dasar keyakinan, terbangun sebuah fondasi keyakinan. Aku akan selalu alami jamahan Tuhan. Aku akan selalu alami lawatan roh. Kalaupun Tuhan tidak secara pribadi datang dan menjamah hidupku, aku akan selalu alami tangan imanku cukup untuk menjangkau dan menjamah jubahnya. Dan ada kuasa yang akan mengalir dan menjamah hidupku. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami sebagai jemaat, setiap kami sebagai orang-orang percaya, kami mulai terus mengembangkan takaran iman kami. Kami percaya sebelum firman pemberitaan, ketika kami meyakini ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam hidup orang-orang percaya. Dan setiap kali kami bersekutu di dalam nama Yesus, selalu ada realita Tuhan, selalu ada hadirat Tuhan, selalu ada jamahan roh. Maka ketika firman diberitakan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami jadi memiliki kekuatan iman. Kami memiliki kekuatan iman untuk menjangkau Tuhan.
Orala kata sekrata mayaralaka. Orala prasekrem de merele krata mayaralaka. Hari ini aku berdoa, biarlah Tuhan menolong setiap kami, memberikan pengertian kepada setiap kami, membukakan mata hati kami untuk memahami bahwa walaupun saat kami dalam ibadah seakan-akan Tuhan tidak secara pribadi datang menjamah kami, tapi kami punya cukup kekuatan iman. Kami memiliki tangan iman yang bisa menjangkau dan menjamah Tuhan sendiri. Terjadilah dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Beberapa waktu terakhir ini Tuhan terus banyak menaruh dalam hati saya ada sebuah dasar keyakinan. Harusnya, bilang harusnya. Setiap kali kita berkumpul dan beribadah, bahkan ketika kita doa pribadi, harusnya ketika kita panggil nama Tuhan, realita Tuhan akan selalu hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti akan menjamah setiap kita. Setuju, amin. Tuhan mau tidak ada satupun dari antara saudara sebagai jemaat yang akan terus menjadi jemaat biasa, yang hatinya suam, hatinya hambar, dan kau menjalani kekristenanmu hanya secara keagamawian belaka. Tuhan mengendaki, katakan sama-sama, aku tahu sekarang. Tuhan mengendaki, aku menjalani kehidupan kekristenanku secara pribadi dengan selalu mengalami ada realita Tuhan menguasai, mencengkeram batinku. Jadi setiap hari dimanapun saudara berada, ketika engkau mungkin menutup matamu dan engkau memanggil namanya, Yesus. Harusnya, bilang harusnya. Selalu akan ada kesadaran akan realita Tuhan. Langsung menyelimuti pikiran dan hatimu. Sama. Kayak kalau saudara mungkin suami istri, atau mungkin orang tua anak lagi beda tempat. Lalu saudara telepon, kring. Ketika yang di sebelah sana menjawab, halo, saudara sudah tahu. Kalau engkau sudah terhubung. Engkau ada bersama dengan orang yang saudara telepon, ada komunikasi yang langsung. Oh come on. Selama sekian waktu lamanya pemikiran dan persepsi yang orang-orang Kristen miliki. Kita ini di bumi, Tuhan di sorga. Ada jarak yang jauh. Tapi sadari, kalau secara teknologi saja dunia sudah menjadi semakin kecil. Tidak ada lagi batasan dunia. Kita bisa telepon, kita bisa bercakap-cakap, bahkan melihat muka orang secara langsung. Di belahan dunia yang lain. Betul ya? Kenapa saudara tidak belajar menerapkan teknologi rohani? Kita membangun dasar keyakinan kita. Bahwa kalau kita menutup mata kita dan kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Seketika, bilang seketika. Realitas sorga meliputi hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Lupakan bagaimana ya. Kalau orang teleponan kan tetap terpisah jarak, Pak. Yes, karena kita manusia bukan omnipresent. Tapi Tuhan omnipresent. Jadi ketika saudara bisa engkau menutup matamu dan kemudian engkau berpikir, Tuhan ada bersamaku. Seketika, katakan seketika. Ada kesadaran yang memberitahu saudara, Tuhan ada bersamamu. Nah ketika hal itu mulai engkau nikmati, engkau rasakan, engkau tidak lagi akan merasa sendiri. Engkau tidak lagi merasa lemah. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada kekuatan. Di mana ada Tuhan, di situ ada penghiburan. Di mana ada Tuhan, di situ engkau akan alami realitas sorga menjadi nyata. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang merasa sendiri tidak lagi rasa sendiri. Yang sedang bermasalah engkau tahu, sebesar apapun masalahmu, Tuhan yang menyertaimu lebih besar dari masalah tersebut. Sehingga takaran iman saudara otomatis mulai berkembang. Oh come on. Dan ketika takaran iman saudara mulai bertumbuh, saudara mulai mendapati iman itu aktif. Sekali lagi sama-sama katakan, iman yang terus bertumbuh pasti aktif, tidak pernah pasif. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Siapa yang ngajari dia?
supaya dia pegang ujung jubah Yesus dan pasti akan sembuh. Nggak ada yang ngajarin. Oh come on. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, ada peraiman, dia percaya Yesus sanggup. Pastikan saudara juga punya dasar keyakinan. Engkau percaya, katakan aku percaya. Tuhan sanggup menjawab setiap doa, bikin mujizat, melakukan keajaiban dalam hidupku. Tapi saudara juga harus belajar meyakini bahwa selain Tuhan sanggup, engkau itu dilayakkan. Ya, kadang-kala kita masih punya dasar keyakinan yang keliru. Peraiman kita tidak akurat. Kita percaya Tuhan sanggup, tapi kita selalu merasa, saya kan yang tidak layak untuk terima berkat-berkat itu. Ingat baik-baik, engkau adalah anak Allah. Yesus sudah mati, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Tujuannya adalah untuk melayakkan saudara. Amin. Betul, kita tidak layak, tapi Tuhan sudah melayakkan kita. Nah, kalau Tuhan sudah melayakkan kita, artinya saudara pun berhak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Apapun janji yang Tuhan pernah berikan kepadamu, saya mau saudara belajar meyakini, itu semua bagimu. Oh come on. Kalau Tuhan tidak mau memberikan kepada saudara, ngapain dia kasih janji? Alasan dia memberikan janji kepadamu karena dia memang mau kasih. Tapi mungkin belum hari ini. Hari ini baru sebuah janji. Pak Nata, saya mau traktir kamu. Asik. Kapan, Dad? Besok. Jadi sekarang ditraktir enggak? Enggak. Tunggu besok. Besok pasti makan. Sekarang percaya aja dulu. Oh come on. Ketika Tuhan memberikan janji kepada saudara, Tuhan tidak cuman pengen membesarkan hatimu, tapi dia memang betul-betul berniat memberikannya kepadamu. Tapi mungkin belum hari ini. Kenapa kok enggak hari ini? Aku lagi sibuk. Jadi besok aja ya Pak Nata. Nah, Tuhan berkata aku beri kepadamu. Kenapa enggak sekarang Tuhan? Karena engkau belum siap. Tapi ketika engkau terus belajar percaya, engkau terus bertumbuh di dalam Tuhan, engkau akan selalu mendapati apapun yang Tuhan firmankan pasti jadi. Setuju ya? Setuju amin. Nah kapan? Tapi waktu Tuhan itu kapan? Kapan engkau siap? Karena waktu Tuhan tidak ditentukan oleh Tuhan. Waktu Tuhan ditentukan oleh kesiapan kita. Ketika saudara siap, saat itulah sesuatu terjadi. Perhatikan, perempuan pendaran ini mendengar berita tentang Yesus. Lalu dalam kitab Matius yang tadi kita baca, Alkitab menuliskan perempuan itu berkata dalam hatinya. Kalau saudara membaca dalam Alkitab terjemahan Amplified Bible, ditulis dengan kata-kata, she kept saying to herself. Dia terus bicara pada dirinya sendiri. Jadi perempuan pendaharan ini sedang terus berusaha atau berupaya meyakinkan dirinya. Membangun kekuatan iman. Di atas dasar keyakinan bahwa Tuhan pasti berkuasa. Tuhan sanggup sembuhkan aku. Dan aku dilayakkan. Oh come on. Di atas dasar keyakinan Tuhan berkuasa. Dia pasti menyembuhkan. Aku dilayakkan. Perempuan ini terus berkata-kata pada dirinya sendiri. Kalau aku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Aku jamah ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Muncul suatu kreativitas. Iman yang hidup akan selalu aktif. Dan iman yang aktif akan memberi ide kepada saudara. Pernahkah saudara ketika lagi kurang nyaman badannya, saudara doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau alami kesembuhan, aku mau badanku sehat. Lalu saudara seperti mendapatkan sebuah ide, tahu-tahu muncul dalam pikiranmu sebuah pemikiran. Kurang lebih 70-80% tubuh kita ini terdiri dari air.
Berarti kalau aku sakit airnya keruh. Pikiran orang bodoh. Orang sederhana, bukan ahli kesehatan. Kalau aku sakit berarti 70%, 80% tubuhku yang terdiri dari air ini, airnya lagi kotor. Gini aja deh, Tuhan, saudara ambil air. Lalu saudara doa, Tuhan, aku bersihkan air dalam tubuhku dengan air yang ada ini. Lalu saudara minum. Lalu saudara sembuh. Itu adalah sebuah kreativitas. Di mana saudara mungkin belum alami Tuhan secara pribadi menjamahmu. Tapi engkau menggerakkan tangan imanmu untuk menjamah Tuhan. Oh, saya berdoa setiap engkau sebagai jemaat, engkau akan alami iman dalam hidupmu jadi aktif. Takaran iman dalam hidupmu bertumbuh sedemikian rupa sehingga muncul kreativitas ilahi, ada ide, ada arahan yang Roh Kudus beri, dan ketika saudara taati sesuatu terjadi. Di dalam nama Yesus, biarlah mujizat demi mujizat Tuhan terus lakukan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Tekad dan cita-cita atas bangsaku untuk menghadirkan masa depan baru, adil setara bagi semuanya. Tuhan telah